Pemirsa, Komnas HAM akan memberikan keterangan hasil penyelidikan penembakan hingga tewas 6 pengawal Rizik Syihab di kilometer 50 tol Cikampek. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan langsung menuju ke gedung Komnas HAM. Ya, di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti. Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi, ya. Di antaranya adalah pertama didapatkannya proyektil peluru, ya, di Mas Anam, tolong. Proyektil peluru, ya. Proyektil ini tentu bentuknya sudah apa? Ya. Ini proyektilnya seperti ini. Ya. Ini proyektil dan juga selongsong, ya. Dan juga selongsong. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Ya. Nah, ini ya beberapa hal yang kami dapatkan. Ya. Oke. Selain itu juga kita dapatkan semacam serpihan atau pecahan, ya, dari bagian mobil yang kita duga memang saling serempetan begitu, ya, pecahan-pecahannya. Nah, ini Mas Anam. Ya. Tim juga, ya, tim lapangan juga mengambil atau mendapatkan beberapa bukti petunjuk lainnya, seperti rekaman percakapan, rekaman CCTV jalan, ya, dan beberapa yang lain. Ya. Nah, ini tentu kami dapatkan berkat kerjasama dari pihak-pihak yang kami mintai keterangan. Ini selongsong dan proyektil yang sudah bagian proyektil sama selongsong, ya. Ya, sama. Nah, terhadap ini semua, baik saudara semua, ya, terhadap ini bukti-bukti ini, alat-alat bukti ini, terutama selongsong dan proyektil, tentu kami membutuhkan ahli nantinya untuk mengujinya, ya. Nah, dalam kesempatan ini juga, selanjutnya, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa selama proses penyelidikan, Komnas HAM mendapatkan beberapa fakta, terutama karena tersebarnya informasi
yang disebarkan oleh banyak orang, ya, sebagian besar adalah hoax, ya. Nah, ini saya pikir kami melihat adanya yang berupaya untuk mencampur adukan antara berita yang atau keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM dicampur aduk dengan keterangan yang lain, atau keterangan Komnas HAM untuk peristiwa yang lain dicampur aduk dengan peristiwa yang lain lagi, gitu. Nah, jadi kami mengharapkan masyarakat supaya berhati-hati dengan hoax seperti ini, ya, karena sampai hari ini Komnas HAM masih dalam proses terus, ya, menguji semua keterangan dan bukti ini, sehingga kami betul-betul nanti bisa menyampaikan, ya, apakah peristiwa ini akan seperti apa bentuk realnya itu, ya. Nah, ini bukti-buktinya, ya, bahkan belakangan mulai semacam menyerang personal, ya, Komnas HAM, ya, yang disampaikan melalui media-media sosial. Nah, saya pikir ini perlu dihentikan lah, ya, yang begini-begini, supaya masyarakat tidak bertambah bingung dalam persoalan seperti ini. Nah, selanjutnya saya persilakan Mas Anam untuk menambahkan keterangan yang perlu disampaikan, atau Mas Eka. Silakan Mas Anam. Ya, selamat pagi. Yang pertama-tama kami mohon maaf karena memang karena situasi COVID ini harus bersusah payah teman-teman meliput kami. Ada mekanisme yang harus kami jalanin sesuai dengan protokol kesehatan, dan terima kasih untuk itu semua. Banyak masukan sebenarnya dari teman-teman organisasi media, kalau bisa ada online dan sebagainya. Kami bilang untuk ini kami mohon maaf banget, pertimbangannya memang keamanan dan hoax gitu, karena memang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir bahwa kita banyak menerima hoax dan sebagainya. Oleh karenanya ini offline saja, biar tahu sama tahu, tidak ada tafsir-tafsir yang lain. Ya, saya akan nambahkan aja detail-detail. Yang pertama, proyektil jumlahnya 7. Satu, kami tidak terlalu yakin. Jadi dari 7 itu kami 1 tidak terlalu yakin. Jadi yang yakin 6, yang 1 kita nggak yakin. Yang kedua, selongsong 4. 3 utuh, 1-nya kami duga itu adalah bagian belakang ini kayak bagian pelatuknya itu. Tapi ini kita duga yang foam selongsongnya itu 3. Jadi ini foam 3, bentuknya memang nggak berubah, gitu ya. Kalau yang satunya bentuknya ini, apakah ini betulan bagian dari selongsong itu, kami belum bisa menilai. Makanya kami masukkan di sini dengan catatan ini tidak terlalu firm. Yang proyektil tadi juga begitu. Kalau yang lain modelnya begini, yang ini modelnya begini. Nah, ini kita nggak terlalu firm, makanya kami catat 1 yang tidak terlalu firm. Yang berikutnya adalah bagian mobil. Bagian mobil sangat banyak. Ini juga akan kita uji, karena secara kasat mata kemarin waktu kita lihat di pemeriksaan mobil itu ada yang sebagian kecil banget itu ada yang identik, tapi yang lain harus dipastikan. Nah, identik itu pengertiannya identik kasat mata, bukan identik secara ilmiah, harus diuji lapor dan sebagainya. Nah, itu yang memang masih butuh proses. Ini semua, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir, masih membutuhkan uji balistik. Nah, kami sedang mengupayakan uji balistiknya sifatnya terbuka dan transparan, akuntabel yang paling penting. Apa itu? Ya, kalau bisa diakses dan sebagainya, itu akan membuat terangnya peristiwa. Jadi ini kami temukan di beberapa titik, gitu ya. Tidak satu titik, tapi di beberapa titik. Nah, kami tidak bisa menyebutkan titiknya di mana saja, karena itu sedang kami cross check ulang titik mana saja yang sesuai dan tidak sesuai. Tapi ini sengaja kami launching karena memang proses kami sudah meriksa anggota polisi yang bertugas malam itu, memeriksa saksi dari FPI yang juga bertugas malam itu.
Jadi kami cross check semuanya dan ini kami temukan di awal-awal peristiwa ini. Jadi kecepatan kami menemukan ini semua. Ada juga yang kami nggak menemukan, yang karena sifat kehati-hatian kami di awal itu apapun kita ambil, misalnya ini entah ini ada hubungannya ataukah enggak, tapi ini karena ini earphone belum tentu ada hubungannya dan ada beberapa barang yang lain belum ada hubungannya, tapi memang kami ambil karena titik itu menurut kami ketika itu masih ada peristiwanya yang bisa kita bayangkan. Ini kami lakukan sebelum ada voice note, sebelum ada informasi dan sebagainya di publik. Jadi kami nusulin apapun yang kita dapat, termasuk mana ya? Yang gede itu mana ya? Ini. Karena yang kami ada mobil ketembak macam-macam kayak begini juga kita ambil. Ini di awal, ini banyak proses di sini yang belum tentu nyambung yang memang kita ambil sebelum ada berbagai informasi yang muncul di publik. Nah, ini aspek kehati-hatian. Bisa jadi semua barang ini tidak setelah nanti kita uji belum tentu juga nyambung dengan peristiwanya, tapi dipastikan ada sekian barang yang juga nyambung dengan peristiwanya. Nah, ini yang membutuhkan informasi lebih lanjut.